Halo pemuda dan pemudi semuanya, terima kasih sudah mampir di channel Pernaleko. Kali ini saya akan membahas VGA yang mana ini adalah The Lord of Gaming Ratakiri Kirihore. Kalau Lord Chesplank Editing Gaming itu tetap GTX 750 Ti ya, no debat gak ada lawan. Nah di thumbnail saya bilang VGA ini no bottleneck club untuk spek jadul ya. Karena jika kita lihat di perbandingan benchmark ini, perbedaan performanya dengan GTX 1050 Ti hanya 10 FPS-an saja guys. Artinya GTX 1050 Ti itu udah bottleneck ya, dengan menggunakan prosesor Core i5-3470. Performa GTX 1050 Ti tidak keluar sepenuhnya. Nggak masalah sebenarnya ya, namanya juga memaksimalkan FPS. Lagi pula jika kita lihat di benchmark NFS Heat ini sistem dengan RX 460 sharing stuttering ya, karena VRAM-nya mentok kayaknya. Sementara Heat ini tekstur, lampu-lampu, efek-efeknya banyak ya. Oke, sebelum kita lihat benchmark gaming selanjutnya, saya akan sedikit bahas dulu GPU ini. Kebetulan di sini saya mendapatkan RX 460 2GB dari salah satu sub vendor VGA AMD yang terdepan ya, yaitu Sapri. Produk ini dirilis pada Agustus 2016 lalu dengan target pasar para gamer entry level. Dengan spek yang jika kita lihat saat ini low sekali ya. VRAM-nya hanya 2GB, GDDR5 128 bit saja. VGA ini hemat daya dengan TDP hanya 75 watt. TDP itu sebenarnya patokan untuk membuat heatsink ya, tapi jika GPU itu bekerja 100% stabil di clock tertingginya, maka watt listriknya sama dengan TDP. Heatsink aluminium tanpa pipa tembaga tapi sudah dual fan ya. VGA tanpa power pin ini memiliki base clock di 1090 MHz dan boost di 1210 MHz. Jika kita bandingkan dengan RX 460 paling pasaran yaitu Asus Dual RX 460 yang warna putih itu, Sapri RX 460 ini kalah performa sehelai rambut saja. RX 460 ini sendiri saya dapatkan di salah satu marketplace, alamatnya di Medan guys. Stoknya lumayan banyak, kemungkinan ini beli borongan dari Cina guys, dari AliExpress biasanya. Karena setelah dilihat di Raba dan di Terawang, VGA ini asli, tapi gak ada segel Indonya. Apakah ini bekas mining? Kemungkinan besar tidak guys, karena ini hanyalah RX 460 dengan VRAM 2GB ya. Bekas gaming center atau warnet kayaknya. VGA ini sudah dibersihkan dan direpasta. Tapi pastanya, aduh, warnanya gimana gitu ya. Mungkin saja ini tanah liat guys, atau mungkin ninja ya. Sayangnya VGA ini juga terdampak mining ya. Biasanya ini 900 ribuan aja, tapi sekarang dijual di angka 1,1 sampai 1,2 juta untuk versi 2GB. 1 juta mah itu bukan Kirihore. Ya, VGA Rihoreke banyak ya, tapi ini yang paling kuat cuy. Nah, apakah harga 1M lebih sedikit itu worth it untuk gaming? Mari kita tes guys. Yang pertama 3D Mark dulu tentunya. Di combo dengan i5-3470 juga dengan RAM 2x8GB 1600 MHz. Score time SPI di angka 1878, sedangkan Firestrike di 4966. Hanya kalah seribuan dari combo GTX 1050 Ti ya. Untuk performa gaming realnya di sini saya menggunakan driver Adrenalin 213.1, software perekam layar bawaan driver yaitu Radeon Relive, drop sekitar 2 fps ya. Resolusi semua game masih di 4K tentunya, tapi seperempatnya. Settingan rata kiri pastinya. Pertama ada Apex Legends, lumayan 70 fps-an lancar jaya. Di sini walaupun VRAM-nya mentok, ternyata nggak ada stuttering guys. Mantap jiwa, lancar jaya. Selanjutnya GTA 5, ini normal guys, 40 fps-an saja. Settingannya seperti ini, semua anti alias diatur cukup tinggi dan kepadatan NPC juga lumayan ya. Setelah diturunkan bisa naik sampai 90 fps-an. Sayangnya grafis menjadi kasar ya, misalnya bulu-bulu Franklin itu kelihatan jadi 8 bit ya. Burik gitu. Maaf ya guys, karena testing gamenya ini saja. Ya setidaknya sudah mewakili lah dengan game-game startup yang lama maupun game kekinian. By the way, ini adalah Battlefield 5. Hanya dapat 40 fps-an saja bro. Battlefield 5 ini bisa dibilang sedikit di bawah
Cyberpunk ya, berat gamenya. Next, Valorant. Masih berkutat dengan Deathmatch bro. Valorant ini lama-kelamaan setelah update-update juga terasa makin agak berat ya gamenya. Dengan spek saya ini pada settingan low, tapi semua fitur grafisnya dihidupkan, didapatkan 90-120 fps. Last but not least ada Gears 5 dengan settingan default terendah, masih didapatkan 60 fps. Sayangnya loading tekstur dan efek-efeknya masih terlalu kelihatan guys. Kemungkinan besar ini juga karena VRAM ya. Lalu bagaimana dengan suhu? MSI Afterburner mencatat suhu tertinggi di GPU yaitu 71 derajat. Sebenarnya ini cukup adem bro, berhubung sistem saya gak punya fan intake sama sekali dan suhu ruangan saat testing di 26 derajat. Lalu soal daya, combo i5 3470 dan RX 460 standby di 50 watt, kerja ringan 75 watt dan gaming full load sekitaran 150 watt. Oke teman-teman, itulah dia The Lord of Gaming Ratakiri Kirihori. Kesimpulannya VGA ini worth it lah ya, terutama untuk pemula dengan sistem yang masih low end atau jadul gitu. Selisih performa 10 fps dan selisih harga 1 juta dengan GTX 1050 Ti bekas juga bisa menjadi pertimbangan tersendiri bagi teman-teman yang belum dapat VGA. 100.000 perak untuk penambahan 1 fps. Pikir lagi bro, mending 1 jutaannya itu beliin ke RGB ya, bisa dongkrak FPS cuy. Kemudian harap berhati-hati saja bagi teman-teman yang hunting VGA ini, karena selain keluaran 5 tahun lalu, VGA ini biasanya selalu kerja rodi ya. Warnet-warnet dulu itu banyak sekali memakai RX 460 ini sebagai VGA. Pastikan teman-teman membeli yang kondisinya masih bagus. Sekian konten kali ini, mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Sampai jumpa di rakitan PC absurd selanjutnya.